Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan vlog video terkait dengan melihat potensi YouTube sebagai sumber penghasilan di Indonesia. Ini sebuah artikel menurut Budi Putra, seorang country manager Indonesia untuk Collabs Asia. Beliau menyatakan bahwa pembuat konten yang berkualitas makin banyak di Indonesia. Brand makin tertarik untuk melakukan pemasaran lewat YouTube. Jadi memang jika ada yang masih ragu atau menganggap remeh YouTuber bisa menjadi profesi yang menjanjikan, mungkin dia belum pernah ngobrol dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, atau belum melihat dari sisi statistik dan insight yang valid. Bahkan boleh dibilang YouTube is a serious business. Banyak alasan mengapa YouTube menjadi platform yang semakin besar dan dijadikan sumber monetisasi andalan oleh para kreator konten itu sendiri, di mana mulai dari infrastruktur yang makin baik, harga gadget yang makin terjangkau, paket data yang unlimited yang terus menggoda, menjadikan YouTube makin tak terhentikan. Kemudian alasan utama adalah hingga saat ini YouTube masih menjadi satu-satunya platform yang langsung memberikan penghasilan dalam bentuk pendapatan iklan AdSense kepada para konten kreator, dan di samping tentu saja pendapatan dari luar seperti brand deal atau placement itu sendiri. Hal ini yang membedakan YouTube dengan platform lain yang hanya mengandalkan endorse atau brand deal, tapi belum ada bentuk payment dari platform yang bersangkutan. Selain itu, faktor lainnya yaitu brand memang lagi fokus spending anggarannya buat influencers, key opinion leader, vlogger, dan seterusnya, di mana YouTube tetap menjadi platform utama yang dibidik. Brand memanfaatkan influencer dalam mengkampanyekan dan mempromosikan produk dan layanan barunya, baik itu yang fokus pada branding, exposure, storytelling, maupun yang mengincar konversi dan aktivasi. Momentum yang tepat dan didukung oleh ekosistem yang makin baik inilah yang menjadikan YouTube sebuah platform yang efektif bagi industri dalam menyampaikan pesan dan merangkul target audiensnya. Kita coba melihat potensi YouTuber di Indonesia, di mana pada saat ini Indonesia sudah banyak artis atau nama populer di kalangan YouTuber. Ada beberapa artis yang nyemplung atau terjun ke dunia YouTube itu sendiri. Ini artinya apa? Jelas bahwa YouTube adalah sebuah bisnis besar, big business, jika paham platform ataupun produksi konten dan komunitas. Memang tidak semua orang bisa masuk ke YouTube dalam artian mampu menjadikan platform ini sebagai sumber pendapatan, tetapi peluangnya sama dan terbuka sangat lebar. Jadi siapapun bisa menjadi bintang di era YouTube ini. Kemudian bagaimana potensinya? Coba kita lihat seberapa besar pendapatan YouTuber itu sendiri. Sekadar ilustrasi sederhana, untuk kreator yang memiliki 1 juta subscriber, dengan asumsi video-videonya itu diunggah secara rutin atau reguler, jumlah video views-nya yang konsisten dan user engagement-nya yang memadai, plus tergantung dari juga nilai CPM atau cost per minutes dari vertikal atau bidang yang menjadi tema videonya. Untuk itu ada banyak potensi yang kita hitung. Rata-rata bisa mendapatkan di kisaran antara 20 sampai 80 juta per bulannya dari 1 juta subscriber tersebut. Itu dari YouTube, belum dari endorse ataupun dari brand deal lainnya. Kemudian konten apa saja sih sebetulnya yang menjadikan brand itu bisa meningkat daripada YouTuber itu sendiri? Konten yang pertama sebetulnya adalah konten bagaimana to educate. Kemudian yang kedua to inspire, yang ketiga adalah to entertain.
Jadi mendidik, menginspirasi, dan menghibur. Selama sebuah channel memiliki salah satu, dua, atau ketiga unsur tersebut, biasanya komunitasnya mulai terbentuk dan video views-nya akan secara konsisten berkembang dengan baik. Bahkan jika ingin bicara secara lebih teknis, maka diperlukan variasi konten yang disebut dengan hero konten, hub konten, dan help konten. Bidang atau vertikalnya bisa beragam, bisa komedi, gaming, musik, wisata, kuliner, sains, ilmu pengetahuan, teknologi, atau kecantikan. Asalkan memang penyajiannya dilakukan dengan menghibur, mengedukasi, atau menginspirasi, maka channel tersebut dipastikan akan berkembang dengan baik. Intinya apa? Intinya adalah setiap channel harus fokus dan konsisten. Hindarilah mencampur adukkan berbagai vertikal atau topik dalam mengelola channel YouTube Anda. Hal tersebut akan membuat bingung algoritma YouTube, sehingga video Anda luput ditampilkan dalam gerbong rekomendasi oleh YouTube, sehingga peluang Anda akan kehilangan dan potensi tsunami traffic atau views dari pengunjung non-subscriber akan hilang begitu saja. Selain itu, campur aduk topik akan membuat bingung komunitas juga, karena mereka butuh konsistensi dari suatu channel itu sendiri. Maka tak ubahnya seperti memiliki produk atau layanan yang mau dijual, maka channel Anda juga harus fokus sehingga target audiensnya juga jelas. Brand yang mau masuk juga tidak kebingungan, dan Anda sendiri akan terbantu dalam menciptakan konten karena fokus dan lebih terarah. Dari semua itu, cara yang paling ampuh untuk terjun dalam industri konten ini adalah dengan memulai eksekusinya.